Oke, gas kita lanjut ya. Oke, semua di sini. Kalau masih hidup ya, tolong kasih emot lagi kalau pengen lihat. Kita mau lanjut. Mana emot kalian? Mana nih emot kalian? Oke, kita lanjut ya. Sip. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Kita lanjut lagi nih. Materi terakhir. Ya, ini materi terakhir kita untuk yang bintang merah. Continuous probability. Rumusnya di sini Z sama dengan X kurang mu bagi standar deviasi. Di sini ada Z, itu area grafik kita. X itu yang diinginkan soal. Mu itu rata-rata. Dan yang terakhir adalah standar deviasi. Oke, gue bakal jelasin ya. Pertama, sebuah keluarga memiliki tinggi badan rata-rata 1000 dan standar deviasi 100. Berapakah kemungkinan salah satu anaknya memiliki tinggi badan 1100? Nah, kalau kayak gini kita itu lagi mencari dari 1000 sampai 1100 ya. Nah, pertama masukin dulu diketahuinya, mu-nya ya. Rata-rata kita 1000. Mu itu rata-rata guys, itu mean. Standar deviasi itu 100, X itu 1100. Oke. Habis itu ada rumusnya ya, masukin rumusnya Z sama dengan X kurang mu bagi standar deviasi. 1100 kurang 1000 bagi 100. Oke. Hasilnya ntar bakal sama dengan satu. Tapi kita nggak stop di situ. Kita harus melihat ke Z table. Satu kita permisalin sebagai 1,00. Ya. Satu itu sama dengan 1,00. Nggak ada bedanya ya. Kalau melihat Z table, kita akan melihat dua angka pertama ya. Dua angka pertama kita itu kan di 1,0. Itu buat yang panah ke bawah. 1,0. Oke. Habis itu yang terakhir ada yang data ketiga. Digit ketiga kita itu adalah 0 ya. Yang ini ya. Kita ambil yang 0,00. Itu untuk panah dari atas ke kanan. Ntar ketemu hasilnya di 0,3413. Makanya caranya 34,13%. Gue bakal ulangin sih cara pakai apa? Cara mencari Z ini bagi yang bingung. Ya. Gue pakai contoh lagi yang lain. Misalnya 1,21. Oke. Kita ambil dulu dua digit pertama. 1,2. Oke. Yang ini ya. Sama digit ketiga kan satu. Berarti pakai yang 0,01. Di 38,69%. Itu ya. Gue back dulu nih. Oke. Dari situlah kita dapat angka 34,13%. Kita lanjut lagi ya, karena kita udah malam banget nih ya. Jadi gua hold dulu pertanyaan-pertanyaan biar kita selesaiin dulu materi ini. Nah, apa sih arti 34,13%? Arti dari 34,13% itu adalah, misalnya nih, ini tabel kita ya. Jadi tabel kayak gunung, dia simetris. Dibagi dua sama mio kita. Mio kita kan sama dengan 1000. Ya. Terus, kalau mio kita sama dengan 1000, tolong dijawab ya guys. 1100 itu berada di area mana? Area mana? Apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan kok. Kanan. Kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena selebihnya. Oh, Betul, karena selebihnya. Jadi 1100. Oke. Yang kita harus mencari adalah area dari 1000 sampai 1100. Itu besarannya yang kita cari barusan. Ya, dapat 0,3413 di 34,13%. Itu artinya area yang warna birunya. Oke. Makanya kesimpulannya kemungkinan anak mereka memiliki tinggi badan 1100 meter adalah 34,13% dan seterusnya. Ini contoh lebih rumit dikit ya. Misalnya kalau lebih dari 1121. Kalau lebih dari 1121 itu begini. Kita tahu grafik kita begini ya. Kalau lebih dari 1121, kita gambar lagi tabelnya dibagi dua, ininya 1000 ya. 1121 di sebelah kanan karena dia lebih besar. Tadi penjelasannya. Sekarang pertanyaan gue, kita cari yang warna biru apa cari yang warna merah?
Merah kok. Benar, karena dia yang lebih dari 1121. Gitu ya. Nah, dari situ kita masuk nih ke dalam rumus. Kenapa kita nggak bisa langsung cari? Kenapa? Karena kita grafiknya itu ya, tabel kita itu dari tengah ke kanan. Sementara area merah itu kan di sini kan. Itu kita nggak bisa langsung cari. Kita harus cari dulu daerah yang warna birunya. Masuk di 1121, pakai rumus ya, 1121 kurangin 1000 bagi 100. Itu ketemu ntar di 1,21. Ya, tadi pakai contoh yang gue cari ya, 01,1 kan di sini kan 1,2 sama 0,01. 1,2 sama 0,01 di sini di 0,3869. Ini ya. Gua harap untuk set tabel udah nggak ada yang agak bingung lagi. Ntar kalau bingung tanya lagi aja. Ketemu di 38,69%. Nah, sekarang kalian lihat ya. Kemungkinan itu maksimal 100%. Jadi tabel kita nih dari ujung ke ujung ya, ini 100% besarannya. Kalau kita bagi dua jadi 50%, 50%. Ya. Nah, 50% yang sebelah kanan berarti ini ya, biru sama merah itu adalah 50%. Oke. Buat cari yang merah gimana kok caranya? Kalau biru sama merah sama dengan 50%, berarti cara cari yang merah adalah 50% kurangin yang warna biru. Jadi 50% kurangin 38,69%. Oke. Terakhir yang Z-nya ini udah ketemu kan? 0,3869 tinggal kurangin dapat 11,31%. Oke. Sekarang buat soal nomor 2, itu ketika X-nya itu lebih kecil dari 1121. Kalau lebih kecil dari 1121, kita mencari yang warna apa guys? Ada yang tahu? Pink. Pink ya. Dari sini ke sini. Semua yang ini. Karena lebih kecil ya. Kalau lebih kecil tuh ke kiri dia. Oke. Kan ini maksimal grafiknya 100%. Kita tahu nih bahwa yang ini 50%. Yang biru tadi kita sempat cari kan 38,69. Tinggal tambah 50 tambah 38,69. Atau cara kedua, kita tahu bahwa grafiknya 100% total ya. Kita udah ketemu yang merah dari jawaban nomor satu kan. 11,31. Tinggal 100% kurangin yang 11,31%. Itu hasilnya 88,69%. Oke, lanjut lagi. Ini misalnya kalau between 800 dan 900. Ya. Kalau between 800 dan 900, kalian harus lihat. Ini ada panah warna biru, panah warna merah, sama panah warna pink. Nah, yang kita mau cari panah warna apa, guys? Kalau Merah. merah ya. Di antara 800 sampai 900 itu panah warna merah. Cara cari gimana? Bisa nggak langsung ketemu? Nggak bisa ya. Karena sekali lagi grafik kita itu merujuk pada bagian tengah ke kanan. Ya. Harus nempel dengan meannya. Ini nggak nempel. Caranya gimana? Kita cari dulu yang jaraknya paling besar. 800 sama 900 sudah pasti sebelah kiri ya. Karena dia lebih kecil. Makanya sebelah kiri semua. 1000 ke 800 itu yang paling jaraknya paling besar, tinggal kita tempelin ya. Habis itu kita cari hasilnya. Pakai rumus X kurang mu bagi standar deviasi. Ya, Raja udah mulai pusing. 800 kurang 1000 bagi 100 itu hasilnya min 2. Nah, min 2 gimana nih kok? Ada gak sih min 2 di tabel ini? Min 2 nggak bakalan ada di tabel ini. Tapi persyaratan dari gua untuk rumus kayak gini, iya gak apa-apa, ntar yang nangis-nangis langsung nanya gue habis gue kelar jawab ya. Soalnya pasti banyak juga yang pengen kelar, cepet kelar ini. Nah, min 2 itu nggak ada. Tapi kita bisa pakai di tabel yang ini. Kita misalnya min 2 jadi positif aja langsung. Kok boleh positif? Kenapa boleh positif? Karena kalian lihat ya, tabel ini simetris. Mau dia jaraknya satu ke kanan,
sama satu ke kiri, atau dua ke kanan dua ke kiri, itu sama aja. Makanya areanya bakal sama persis. Jadi kita boleh permisalkan ini min 2 jadi 2,00. Nah, 2,00 ya, ambil dua angka pertama, itu di 2,0. Angka ketiga di nol, di sini. Kan di atas ke kanan kan? Nah, masukin nih. Sini 0,4772. Berarti dapat 47,72%. Oke? Nah, dari situ, baru kita cari dari yang 1000 sampai 900. 1000 sampai 900 itu 900 kurangin 1000 bagi 100 ya, dapat min satu. Kan kita tahu bahwa kalau min itu boleh kita jadi positif ya. Kita jadi positif lah ke sini. Eh, nggak berubah aja. Positif ke sini 1,00. Sementara 1,00 saya sempat cari di awal hasilnya itu 34,13%. Ketemu nih ya. Hasil yang jarak dari 1000 sampai 800 sama 1000 sampai 900. Sekarang pakai logika. Oke. Panah biru itu besarannya 47,72%. Panah pink 34 ya. Cara cari warna merah adalah panah biru nanti kalian tinggal kurangin sama panah yang warna pink. Kok bisa kok? Kalian lihat aja ya. Panah biru kalian kurangin sama warna pink, sisa panah warna apa, guys? Merah. Merah. Itu cara cari di antara 800 sampai 900. Ya, kesemua hasilnya 13,59%. Paling tambahannya dari gua kalau misal soalnya itu tepat ya, exactly at tepat di X sama dengan 1121 itu nggak bisa dijawab karena continuous probability dia adalah jarak di antara. Lebih besar dari, lebih kurang dari, di antara. Itu yang ditanya awal-awal ya. Itu kalau X sama dengan persis itu jawabannya nol. Tinggal jawab aja, nggak perlu pakai cara. Oke, gua harap ulangan kalian tuh yang nomor 4 ya. Tinggal jawab nol gitu kan. Happy gue juga dengarnya kalau kayak gitu. Oke? Oke, sekarang ini buat materi yang continuous ya. Ntar bakal ada tambahan lagi dikit sih. Yang menurut gua yang udah mau keluar udah boleh juga. Sampai sini, ada yang mau nanya dulu sebelum kalian keluar-keluar nih? Aku mau nanya kok. Oke. Pertanyaan apa tuh? Jujur ada beberapa, cuman aku satu-satu aja deh. Yang Hmm? pertama itu boleh di zoom nggak kok? Z table-nya kok. Yes. Bentar, aku belum zoom. Itu kayaknya paling akhir di kolom kuning itu 3 sekian ya. Betul. Nah, 3,4. Nggak bakal muncul kayak 3,5 gitu kan berarti kan? Kalau muncul pun pasti dikasih materinya kok nanti. Oh, berarti bukan kita cari sendiri. Bukan nyari sendiri. Ini tabel nggak perlu dihafal ya guys ya. Sekali lagi tabel nggak perlu dihafal. Tabel bakal dikasih. Kalau ini udah pasti. Gua jamin 100% tabel udah dikasih. Kalau nggak dikasih, tunjuk aja gurunya ya. Tunjuk aja dosennya. Kan nggak mungkin ya hafal sebanyak Yang itu ya. tanggung jawab siapa? Oke. Entah. eh, Saya eh, tanggung jawab. Oke, Rika tanggung jawab. Nggak, gue juga tanggung jawab sih. Sumpah, gue Oke, komplit minus coba. Asli. Lanjut lagi. oke, oke. Terus berarti ini misalnya hitungannya muncul 3,4 ke atas atau enggak 0,09 ke atas tuh pasti dikasih ya sama dosennya ya. Masih Terus dikasih. terus pertanyaan kedua. Sebentar Hasil kan, tahan dulu. Sebentar kan, oke, sorry, tahan dulu ya. Coba oke, yang lain ada coba. yang mau nanya lagi gak? Yuk, yang lain ada yang mau nanya? Aku mau nanya kok. Oh iya, Phoebe. Mungkin nggak ya kalau itu apa namanya curve-nya itu dia nggak pas di tengah, kayak dia condong ke kanan atau condong ke kiri. Maksudnya berarti nggak seimbang gitu? Iya. Nggak mungkin. Jadi Z-table itu semua selalu seimbang. Oke. Oke, oke, oke. Oke, selain Phoebe sama Clara, ada lagi yang mau nanya? Kok aku mau tanya, Hmm? tadi yang jawabannya itu nol, kalau dia apa ya kok? Jawabannya nol kalau dia tepat di 1121. Kenapa harus tepat di 1121? Jadi kalau continuous itu dia kayak begini, Ran. Dia harus jarak di antara, misalnya dari 1000 sampai 1100. Kalau dia tepat di sini,
Ini kan ada jarak kan. Iya. Kalau dia tepat ya di 1000 itu nggak ada jarak sama sekali. Jadi benar-benar nggak ada jarak. Jadi nggak ada kemungkinannya. Dan di Z table Oh, kalian nggak bakal ada. oh, oke oke. Thank you, Ko. Sama-sama. Oke, selain Kelar, PB, Amaran, ada lagi? Aku mau nanya lagi dong kok. Oke, apa tuh PB? Itu di Z table-nya kan ada yang bagian kolom itu ada 0,00, 0,01 dan sekian kan. Kenapa kita pakainya 0,00 doang? Mungkin nggak pakai yang 0,01, 0,02. Mungkin, misalnya datanya Z table-nya itu let's say 2,15 gitu ya PB ya. Hasilnya segini, ambil 2,1, terus ambil sama angka terakhirnya yang 0,05. Yang ini. Ntar ketemu. Set sama 0,05. Ini berarti ya. Yang ini PB. Oh, 0,4842. oke oke. Thank you kok. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Kok Oh, mau lu udah nanya? nongkrong ya? Oh, mau nanya. Iya, Udah. Mau nanya soal nomor 4. gas. Ini kan tempat ini kan? Ini bukan. Bukan kok. Materi keempat kali maksudnya ya? Yang ini ya? Soal nomor 4 yang di Bima yang aku kirim di PC kok. Ini pengguna Zoom, nama asli siapa pengguna Zoom nih? Kalau boleh tahu nih. Steven. Steven. Oh Oh, iya, ini. Yolanda. Oh, Yolanda. Oke, Yolanda. Sebentar. Gua cek. Bentar, mana HP gua ya? Bentar, Yolanda. HP gua ngilang nih. Oh, ini, cow, depan mata gua. Nah, iya, kenapa Yolanda? Bentar ya. Oh, soal nomor 4. Yang ini Yolanda. Kamu habis jangan kemana-mana dulu ya, Yolanda ya. Kok pengen jelasin juga nih soal nomor 4. Oke, Yolanda. Oke kok. Yes, Yolanda, Steven, dan kawan-kawan jangan kemana-mana dulu. Kalau kalian masih mau dengerin soal nomor 4. Ini khusus bagi yang capek aja ya, yang udah boleh live. Ya, kau tolong dijelaskan ya, kok. Kamu saya. Biokin. Ya. Ayo, yang lain ada yang mau nanya? Kok nanti bakal dikasih nggak kayak contoh soal lagi terus sama jawabannya sekalian biar bisa buat Ada. latihan gitu. Ada. Ntar gue soal kasih, ntar jawaban kalian tinggal cocok-cocokin. Jadi gue bakal bilang yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi kayak quiz gitu sih, lebih tepatnya. Ya, Ya, di grup bakal dikasih kan kok kayak PDF. pasti dikasih dong. Oke. Oke. Terus kok mau nanya satu kali lagi. Sorry ya. Apa tuh? Gak apa-apa, Eh, apa tuh? boleh kembali ke slide sebelumnya nggak? Hmm? Nah, yang ini. Ini nanti ini contoh lebih rumit ini maksudnya more than 1121 itu soal kan? Betul. Bukan kita cari sendiri terus kita jawab sendiri bukan kan? Bukan. Oke, itu aja sih. Oke, oke. Thank you, thank you. Ada lagi yang mau nanya? Kau mau tanya, Ya, siapa yang nanya? Clarissa, itu yang 1121 tuh memang memang dari awalnya tuh udah nol aja gitu ya jawabannya ya berarti ya. Iya, betul. Nggak usah pakai cara lagi itu. Ini gue harap keluar di ulangan kalian ya. Oh, oh terus kok kalau misalnya eh, itu boleh kembali ke slide selanjutnya. Sebelumnya nggak kok? Hmm? Nah, yang ini. Kalau itu berarti rumusnya Z-table itu kayak gini, terus misalnya hasilnya itu kita ketemunya
Katakanlah 912,4. Berarti yang aku lihat itu 912. Berarti 2 sama 4 yang aku lihat itu buat tabel yang sebelah kiri ke bawah, yang setelah 4 kan nggak disebutkan, berarti asumsinya 0. Berarti saya pakai yang sebelahnya, tabel sebelahnya itu ya. Bingung nggak kok penjelasan saya kok? Enggak sih, benar-benar kayak gitu caranya. Tapi bener ya kayak gitu kan caranya. Iya, benar. Berarti mau serumit apapun pasti ketemu lah caranya. Asalkan kayak Betul. lihat tabelnya gitu ya. Iya, betul. Oh, oke oke. Udah dapat. Thank you kok. Oke, oke. Guys, sebentar ya, gue ada ini sedikit. Kalian jangan kemana-mana. 5 menit kita langsung bahas soal yang tambahan. Kalau yang masih mau stay. Yang udah mau keluar dan nggak ada pertanyaan, silakan. Ntar tinggal tonton recordingnya aja kalau mau lihat soal tambahannya. Yang masih mau lihat soal tambahan, ini kepake ntar soal latihan. Jadi bisa stay juga. Oke? Silakan. Thank you ya yang udah mau live juga. Thank you, thank you. Iya, thank you Jamie. Izin out ya, God bless you always. Oke. Oke, 5 menit dari sekarang ya. Kita mulai 10.15 untuk bahas soal lanjutan. Oh, semisal aku, oh, kayaknya udah lift deh. Halo kok. Sebentar ya, Larissa. Gue Oh iya, sorry sorry sorry. Oke oke. Kelar, udah kelar, capek kelar. Ya, aku mau nanya yang grafik itu, aku agak bingung.